introduce you, your lovely duo on Hard Rock FM, Iyas Lawrence and Feli Sumaiku. Drum and Jive, Feli Sumaiku dan Iyas Lawrence. Selamat hari Rabu, Hard Rockers. Selain tidak berbicara di atas lagu, Hard Rockers bisa tahu kita tapping dari topik-topik yang sangat luas yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Sama kalau postingannya adalah flyer banner muka kita yang cakep banget ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini kita tapping. Iyas Lawrence, Feli Sumaiku. this is Drive and Jive. Feli, lo kenapa? Panik, fakta unik. Iya, kita balik lagi di Drive and Jive yang sangat jujur banget. Iya. Jujur dong. Kita sore hari ini. Oh, pengen pagi. Enggak. Pengen pagi. Tappingnya pagi-pagi. Malam kok. Malam ya. Kita mau ngebahas biskuit renyah yang dalamnya coklat. Hah? Apaan? Emang ada? Ada Banyak sih, cuman maksudnya Iya. emang ada topik itu. baca skrip dong. Mana sih? Ada. Kita mau ngebahas Hello Panda. Ya, Enggak, kita mau ngebahas panda nih. kenapa dia? Nggak tahu ini fakta unik dari seekor panda. Oh iya, tapi panda tuh gemes banget tahu. Iya, apalagi pas ditermehek-mehek ya kan. Itu cici Oh, iya. panda. Lain Panda, beda. dong. Terus kita kayak, hah? Oh iya. Terus gue langsung mikir, Hewan tertua yang masih berhubungan dengan. astaga, gue lagi ngomong tiba-tiba. Oke. Hewan tertua. Oh iya. Emang dasar lu nggak sopan sama orang tua lu. Iya, maaf. Kok baca Pok? Hewan tertua yang masih berhubungan dengan panda berumur 11 juta tahun. Buset. Namanya adalah Agriactos beatrix. Pegang nggak? Gue tuh pas nulis skrip ini, Pegang nggak? sejujurnya gue pada akan berpikiran bahwa Feli kan ngomong itu. Pegang nggak? Nggak tahu kalau itu kan motor. Oh, Dan fosilnya ditemukan di Espana atau Spanyol, padahal hewan ini berasal dari Tiongkok. Ukurannya lebih kecil dari panda, hanya 60 kg. Dari temuan ini, beberapa peneliti berpendapat besar kemungkinan panda sebenarnya hidup di Eropa terlebih dahulu sebelum berimigrasi ke Tiongkok. Emang banyak kan di Tiongkok ya? Iya. Panda ya? Kan? Nyasar kali. Jadi Kenapa? dia bermigrasi gitu kan, pindah dari Eropa. Nyasar kali dari Tiongkok ke Eropa. Ya, mungkin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan atau ditempuh oleh sang panda dari Tiongkok ke Eropa? Well, kita dua-duanya hodop soal matematika. Nggak usah sok nanya begitu. Matul googling. Lu bayangin panda jalan dari Tiongkok ke mana ini? Eropa, ya kan? Dia pergi Ramadan, pas nyampe udah Natal ya. Itu dia masalahnya. Di Google Map juga dia udah mangles ngitung. Iya benar ya. Gak usah lu coba-coba jalan kaki. Ini lagi Embassy of Spain. Bikin lama. Undang dia. Kita masih nemenin lo sampai jam 8 malam. Stay tuned. Feli, lo kenapa? Panik, fakta unik. Drum and Jive, Feli Sumaiku dan Iyas Lawrence. Hard Rockers mendengarkan dari mobile app, udah pada download atau belum? Udah dong. Download kan? Atau bisa lihatnya nontonnya, dengernya sambil nonton. Streaming di Hard Rock FM, www.hardrockfm.com sama di video.com. Itu maksudnya ya. Kita masih berbicara seputar panda. Fakta unik nih ya, panda. Fakta unik. Menjadi simbol persahabatan dan perdamaian. Perdamaian, Lagu lain dong. Kapan terakhir kali kamu? Yang mana perdamaiannya? Enggak ada kan minta lagu lain. Oh, bener. Orang Tiongkok Ya bener sih. lucu. Orang Tiongkok sangat menyayangi panda. Nggak cuma memberinya makan, tapi ketika tahu kalau ada panda yang terluka, mereka langsung melaporkan kepada pihak berwenang. Selain menjadi simbol persahabatan dan perdamaian, orang Tiongkok juga terkadang menyambungkan panda dengan yin yang. Oh, warnanya kali ya. Hitam dan putih. Iya, bentukannya kan kayak gitu ya. Gue jadi ingat ini kungfu panda. Lu Oi. sering sakit sih. Kenapa? Si Matul punya joget kungfu panda. Ada tuh. Ada dong. Ntar gitu. Tadi Tiongkok saking sayang sama panda ada RSPI deh. Ah, Ada rumah sakit panda. Pondok Indonesia. Indah. Bukan. Apa? Ih kasihan. Apaan sih? This is Drive and Jive. Feli, lo kenapa? Panik, fakta unik.
Hard Rockers, lo masih mendengarkan Drive and Jive via hardrockfm.com/streaming, mobile application dan juga video.com. Mantul. Via streaming. Pasti selalu gitu. Via streaming. hardrockfm.com. Aduh, ini kita masih ngomongin fakta unik tentang panda. Iya. Ternyata panda itu bisa tumbuh sampai 150 kg. Begitu juga dengan saudara Matul ya. Saya panda dong. Iya. Kan lo bisa joget kungfu panda, ntar iya, videoin bener. ya. Nah, apaan sih? Kung Fu Fighting. Enggak gitu ya? Lanjut yuk. Oke, seekor panda dewasa bisa mencapai bobot terberatnya 150 kilo. Nah, umumnya yang pejantan nih punya bobot 10-20% lebih berat daripada yang betina. Jadi ini menjadi bukti gitu ya Hard Rockers, kalau sekitar 150 tahun yang lalu ditemukan ada panda yang besar banget. Udah, iya. Panda tersebut ditangkap oleh seorang misionaris Perancis dan mencoba membawanya pulang ke negara asal ya. Sayangnya sang panda meninggal ketika dibawa dalam perjalanan pulang. Kasihan. Tapi ini namanya bukan panda. Apaan dong? Panda! Kan gede. Oh gitu, itu bukan gede. Apa? Itu kencang. This is Drive and Jive. Feli, lo kenapa? Panik. Fakta unik. Hard Rockers, kalau ngomongin panda, coba kita bayangin ya di rumah kita nih. Ada panda. Mau diapain? Dipeluk dong. Dipeluk. Ada panda. Tapi kan nggak boleh melihara. Jangan dong. Jadi misalkan ada panda ya? tuh boleh Misalkan, dipelihara. Peluk dong. Peluk gue Ganas sayang. tau panda. Emang iya? Iya. Ganas. Serius? Orang digigit bambu ya bisa. Tapi lu pernah ngeliat panda makan nggak? Makan bambu. Iya. Enak banget kelihatan ya. Kayak crunchy banget. Kerenyes. Berarti dia ini ya, kita kasih makan rebung boleh dong? Enggak, Kan rebung kan dari itu. Apaan sih? Rebung kan dari bambu. Emang rebung dari bambu ya? Emang enggak tuh? Rebung bukannya itu dari ini ya? Beda. Udang. Nih, pel. Rebung dari udang. Itu rebon. Rebon. Yes, Lawrence. Feli Sumaiku. Welcome back to Drive and Jive. Drive and Jive, Feli Sumaiku dan Yas Lawrence. Diam. Nggak ada kepentingan untuk ngomong kayaknya. Oh gitu, kenapa? Gue kesini cuma mau ngasih informasi. Informasi apa? Apa sih topiknya? Ya Allah. Yes, Lawrence. Feli Sumaiku. This is Drive and Jive. Drive and Jive. Apa? Oh, deh, Gitu begitu lah. doang. Kan beda-beda gitu. Iya, Lawrence Feli Sumaiku. Kalian masih mendengarkan lewat streaming, terserah Enggak di mana. dong, live streaming gitu dong. Live streaming. Streaming. Kita di sini Hard Rockers sambil ngeliatin panda makan bambu. Parah, Kayaknya enak cuma banget digigit, gigi kayak kagak ditelen Hard Rockers. Panda kalau makan bambu kan keras ya. Ini kan Keras. bambu bukan tebu. Tapi cara megangnya enak juga gitu loh tuh. Santai Ngerti nggak sih? banget. Kayak makan corn dog gitu loh. Iya, buset. Iya tuh. Untuk otaknya mikir gitu kayak, udah ini enak banget nih pakai es teh manis ini ya Allah. Tapi iya dia ini apa giginya tajam banget tuh ya, taring tuh ya. Makanya gigi peluk dia. Tapi dia katanya Deddy Kobuzer dulu terinspirasi dari panda matanya. Mata panda. Guys, tapi tadi kan kita ngebahas soal panda yang nyasar dari Tiongkok ke Eropa. Ini kita membahas soal nyasarnya doang. Apa tuh? Lu pernah nyasar gak sih? Gue nyasar sering gue. Kenapa? Kayaknya hobi ya. Lu udah gak usah liatin panda terus. Lucu. Oh iya. Gue waktu itu paling parah nyasar ke Pangandaran gua. Buset, dari mana mau kemana? Harusnya mau ke Pangandaran riding naik motor. Harusnya kurang lebih berapa ya? 10 jam. Jadi 24 jam. Lu itu nyasarnya kemana? Sama Bobca waktu itu. Oh iya, Itu gimana? muter, nyasar keliling sana. Pada mau fokus gak sih apa liatin panda? Ini kita dengerin. Emang Kita panda dengerin. sebagai Oh, iya. Kita dengerin matanya tetap menonton panda. Iya. Ngomong aja lu. Kini emosi ya kan? Emang apa? Emang gue stand up komedian. Suruh ngomong sendiri. Kalau stand up comedy kan kita juga ngeliat. Oh iya benar. Ayo lanjut. Udah berhenti situ itu gua. Ini namanya penyiar radio, gua cerita versi gua. Sekarang cerita versi lu pernah nyasar kemana? Lu cuman nyasar Pangandaran mesti 10 jam sampai 24 jam. Iya. Mana story? Oh, muter-muter. Judul Naik motor, doang. muter-muter sampai gelap-gelap. Kenapa motor maksudnya tua. lu ceritain dia salah? Karena lewat Google Map, gua kan nggak boleh ngandelin 100%. Kan udah gue bilang yang 100% musik Indonesia radio. Itu radio bukan ini. Iya. Lucu banget ada video panda. Udah gak usah itu panda udah sejam yang lalu.
Iyas Lawrence. Feli Sumaiku. This is Drive and Jive. Aduh, aku di mana? Aku di mana? Itu amnesia bukan nyasar. Gua gundulin lu mantul ya. Siapa namanya? Tapi nyasar seperti mati lampu ya. Itu Wih. King. Oh, King. Nyasar dong, like a dead lamp baby. Iya, yes baby. Nasar DKI. Ah, KDE. Oh KDI. Lanjut. bukan deh itu. Gue waktu itu nyasar. Mati lampu. Iya sayang. Lanjut. Nyasar di Singapura. Nyasar di Singapura. Nyasar di Singapura. Jalan dari kosan. Jangan di Tiba-tiba kosan. Singapura. Enggak, kosan gue di Batam memang. Oh iya, kenapa? Apa namanya? Ya salah naik ininya, apa MRT-nya gitu. Jadi mesti di mana, jadi di mana. Tapi kalau misalnya lo lagi kayak traveling gitu keluar negeri atau keluar kota, momen nyasar tuh justru membuat lo menemukan hal yang baru. Enggak demen gue kedep. Ya Kedep lu gua nggak bisa gua. Lu hodop sih. Gak bisa gue. Pokoknya pernah gue nyasar di Hongkong sama temen gue berduaan ya kan. Tulisannya semua kayak matematika kan. Aljabar. Aljabar gue. Terus Gue bilang ke temen gue, nih gue ada duit lebih, kita naik taksi. taksi udah paling Harus betul. naik taksi. Dapat taksinya kita lihat hotelnya, gue bilang, aduh kakak bisa nyebutnya lagi. Kita tunjukin pokoknya. Pak nih Pak. Pak sini nih Pak, pokoknya harus nyampe. Terus Ternyata gue udah beda kota. ya jauh banget lu nyasarnya. Mahal banget itu gue Mahal yang banget. taksi. Tapi kan kaya dong, banyak dong duitnya. Kuliah waktu itu kebetulan kuliah. Masih dong, banyak dong. Nggak bilang nggak ada. Oke, terus kita nanya ke kalian nih, share pengalaman nyasar lo di 0811 876 0876 atau di Twitter dan Instagram di @hardrockfm. Drive and Jive. 4 till 8 p.m. on Hard Rock FM. Drive and Jive, Feli Sumaiku dan Iyas Lawrence. cerita apa disuruh matul tadi. Guys pengen cerita. Nggak usah begitu. Gue pernah kayak GR gitu hard rockers, berasa disasarin justru Siapa? Taksi. sama tukang ojek Oh iya. di Manado, di Bitung. Rumah lu? Nah jadi gini hard rockers, kan nyokap gue kan tinggalnya di Bitung tuh, sekarang kan udah ada jalan tolnya tuh kan Manado Bitung tuh udah cakep. Nah terus kita lagi mau ke rumah Birman, orang P Birman dang begitu. Nggak ada yang tahu Birman siapa. Lu nggak usah nyebut berapa bebodi, poco. Nggak ada yang paham di sini. Birman tuh tetangga bahasa Manado. Nggak. Oh iya. Oh, Kira itu apa-apa. nama tetangga lo. Nah, itu Firman. Oh, iya. Birman tuh tetangga gitu. Birman Kamaru. Coba Agak- saya. Kemana dia ya? Nggak tahu, masih jaga. Terus udah gitu kan naik ojek gitu kan. Nah nyokap gue udah di depan. Abis itu nyokap Offline gua, nih. Hah? Ojeknya offline. Enggak, kalau online gue di Maps Oh, iya. doang dong, Iya, ya kan. terus. Terus nyokap gue lurus, sama abang ojeknya gue dibelokin ke kanan hard rockers. Oh itu tinggi sekali kan. Gue ngomong gitu sih. Apaan itu? Gara-gara ngomongin. Pohon kelapa. Bukan jagung. Oh. Menanam jagung di kebun kita, ya kan. Nggak usah ya terus. Jadi wah gue yang kayak mau gimana tuh orang ini? Kayak apa beda dengan kita pe mama? Iya. Kita pe mama terus kayak pengen kasih belok kanan Iya, ke kita. benar. Terus gue kan bingung gitu kan. Terus kata tukang ojeknya kayak nyanda ku nona, memang betul jalan di sini, di situ nanti ada polisi. Beneran ada polisi. Mana gue tahu orang kita yang Oh. muter gitu kan. Gue udah takut aja kan. Gue kayak Iya. mana kayak kebon-kebon gitu. Terus tapi ujung-ujungnya emak gue udah panik. Udah pak tahu nih dia dari Kenapa dulu. dia? Nih kayak, heh, ngana bawa lewat mana kan kita Iya. PN gini. Nyanda kan tuh ibu ini cuma ada bab putar sedikit dari tadi itu ada polisi kita ndak Iya, bawa bener. ini apa Nih tahu nih gue nih cerita nih. Nggak Ngerti. ngerti Iya, terus. hard rockers ngerti nggak ya? Nggak, udah lanjut aja. Ini Emang kan nggak dunia ada- milik lu. Nggak ada subtitlenya? Nggak ada. Terus kata polisinya, ya nggak ada bebodi. Poco. Nggak ada yang lain apa lagu lu tahu itu doang? This is Drive and Jive. Welcome to Indonesia di mana lo bisa nyasar. Enggak, kalau orang tuh nyanyi begitu udah tahu lanjutannya. Nggak ada smash. Enggak ya. Tapi gue pengen ada ini. body. Gue malah baru denger yang Welcome to Indonesia itu setelah gue kan follow akun Manado toh. Iya. @kota Manado. Terus Kota lu ada Instagram. ada gue keren. Kalau Tambun punya Instagram isinya
ini fade semua. Wih, Debu semua. Debu. Apa? Terus jadi mereka banyak yang nyanyi gitu, Welcome to Manado, ya, gitu. Tadi kan gue habis nyasar di Manado ceritanya Hard Rockers. Ini ada Hard Rockers yang udah pada cerita nih nyasar-nyasarnya nih. Dari Padang nih kayak namanya Uni. Uni. Gue pernah lagi jalan-jalan ke Bali, tujuannya mau ke Single Fin. Udah sosokan nyoba jalan tol laut, malah ke Denpasar sih deket. Jauh banget, itu jauh banget. Jauh ya. Rumah gue tuh Nusa Dua kan lewat tol situ. Iya, tapi kesian dah mau ke Single Fin. Single Fin bukannya di Single Fin Jimbaran? Kok bukan. Jimbaran sih? Dekat Legi GWK. GWK ya? GWK sana lagi. Uluwatu dong ya? Lah, Iya. Enggak nyampe Uluwatu. tapi mau arah Uluwatu kan? Iya. Nah dari situ udah ke selatan dah kamu ketemu patung besar dah di situ. Betul, gua udah bahasa Manado, dia udah Bali, logatnya lu apa? Fomafika. Yosi bilang, emang ya gue tuh nggak boleh jadi navigator. Gue kan sebagai orang yang merantau ke Jakarta mau ke Pantai Indah Kapuk, kalau dari jalan tol Jor kan padahal tinggal lurus doang. Tapi karena gue PA jadi malah ke bandara. Emang disuruh balik lagi gue ke Surabaya. Iya bener ya. Gue juga Suka bingung gue. jalan tol ya Hard Rockers kan kalau misalnya dari jalan tol, gue dari Senayan nih, terus ngelewatin Kebon Jeruk. Kalau misalnya belok bener tuh ya tolnya, gue bisa nembus tol Bintaro, BSD gitu. Bingung lo situ. Iya kan, abis itu ternyata gue salah, gue terus bandara gue juga. Gue paling bingung. BSD gue buta BSD. Nggak bisa gue. Ya lu kan orang Tambun. Iya sih main-main lo BSD nggak bisa gue. Kalau lo butuh tour guide BSD gue tahu semua. Ribet tuh lo itu. Ntar kayak ngajak berantem semua. Bukan ribet, Apaan? ribut. Oh iya bener. Yes Lawrence. Feli Sumaiku. Welcome back to Drive and Jive. Kalau lagi live itu pasti ada berita. Iya. Nah ini karena lagi live walaupun tadi bohong. Tadi kita bohong, Kevin tuh bohong. Kita Wow, inilah. lah. Live dong, kemarin Beritanya, live-nya. iya beritanya aktual. Aktual, tajam dan terpercaya. Selamat datang di DNJ News. Spotlight. Podcast. Nggak ada dong. Best music around the world. Only on Hard Rock FM. Treng teng teng. Treng Apa? teng teng bumpernya, Bro. Oh ada bumpernya. Nggak usah di akapelain tuh. Ya kayak panik. Oh iya, boleh. Atau harus ada berita pertama datang dari GTA. Woi, Grand Theft Auto. Gue pikiran gue Apaan? pentis. Itu GT Man. GT Man. GTA 6 dikabarkan rilis tahun 2025. Lama banget. Kalau ada umur kita semua amin disehatkan semuanya ya. 12 tahun ya? 12. 12 kan dari terakhir. Terakhir 2013 rilisnya GTA 5. Untuk fans GTA harus sabar menunggu karena kabarnya GTA 6 yang ditunggu-tunggu itu rilis pada 2015. Kabar ini disampaikan 2025. Kabar ini disampaikan oleh Tom Henderson yang sebelumnya dapat sempat membocorkan game Call of Duty dan Battlefield 2042. Battlefield 2042 mantep banget. Udah main? Enggak, ini gue lagi pre-order. Oh, pre-order ya? Ya gue nggak main lagi. Baru nyampe Oktober. Gue kalau Beneran? gue kalau Udah bayar misalnya mau beli PS tapi nggak mau PS5 mending PS berapa? PSP. Aduh. Menurut Henderson, GTA 6 akan berlatar di Vice City era modern. Wah, balik lagi nih. Balik lagi. Lo mau balik lagi ke Vice? Hah? Ini Bukan ini, lu kagak roaming orang ya. Gue kagak ngerti kalau game-game Makanya gini. udah biarin gue ngomong ini. Beberapa pilihan karakter juga akan tersedia untuk dimainkan, mirip dengan GTA 5. Lu belum pernah main? Gue pernah nontonin adek gue main beginian, nabrak-nabrakin orang doang dia. Itu Gue kan- omelin. Iya sih, tapi banyak misinya seru tau. Iya. Lu ntar kalau main, lu ngambil mobil jangan lu lecetin, lu ke gang, lu dim 2 kali. Jadi apa? Gua tahu lagi. Tetet, ada Iya. Tetet. Ntar biasanya disamperin minta duit. Biasanya jualan mawar. Emang iya beneran tuh. Iya ntar lu cobain. Kurang lebih kayak mobil di Ancol. Mesin mati tapi goyang. Oh gitu. You can stop our journey. Can't stop addicted to the You can stop our spirit. You can stop our love. don't stop, Hard Rock FM 2021. You can't stop the beat. won't stop the beat. Drive Jive News Spotlight. Ada ya nih. Jedanya. Kenapa lu DNJ ada News Postlight. Postlight? Nih Hard Rockers, tadi kan Bepom. kita ngomongin GTA mainan ya. Ini kita ngomongin Bepom resmi terbitkan izin darurat vaksin Moderna. Mantep nih. Kompor ya?
Bukan itu Moderna. Lain dong. Ini vaksin yang katanya 95%. Emang iya? Ampuh ya. Iya mirip-mirip Pfizer. Iya. Di mirip-mirip bawahnya Johnson & kan, di bawahnya Pfizer kan tetap. Sama barengan dia. Pfizer 98 habis testosteron segitu. Saudaraan deh. Jadi BPOM baru saja menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Moderna. Nah ini berdasarkan hasil uji klinis fase ketiga. Pokoknya udah dites gitu ya Hard Rockers. Ini Moderna ini adalah salah satu vaksin yang paling dinanti warga Indonesia selain Pfizer. Nah karena efektivitas vaksin yang tinggi pada rentang usia produktif. Gue tuh kadang gini ya, gue kan kemarin udah dosis pertama Sinovac. Habis itu ya kan berarti nunggu lagi sebulan kan kurang lebih Sinovac lagi dong. Terus gue ngelihat artikel-artikel udah ada yang mulai memuat pemberitaan soal misalnya bisa vaksinnya double tapi beda Di boost. Jadi di boost. Makanya si teman gue kemarin Omar yang lagi di Amerika sekarang dia boost dengan Pfizer. Nah dia sebelumnya apa? Sinovac. Tapi Berapa kali? Gue kemarin Sinovac. Dia udah 2. Gue kemarin Sinovac. Kagak ada efeknya di gue. Iya itu beda-beda. Dia dimasukin air doang dah. Air garam. Enggak gitu dong. Mati dong kalau air garam. Jangan hoak dong. Enggak, Kakak gue juga AstraZeneca dua-duanya mereka fine-fine aja. Enggak ada efeknya gue sama sekali, enggak mual, enggak ngantuk. Ya puji Tuhan karena Iya, kan benar. memang penerimaan tubuh manusia kan beda-beda untuk si vaksin ini. Kalau pertanyaannya adalah vaksin apa yang terbaik? Adalah vaksin yang paling cepat lo ambil. Nah itu dia pokoknya yang terbaik adalah yang tersedia. Cuman Itu. kadang kuotanya suka susah tersedia. Hard Rockers, Dengerin terus Drive and Jive-nya ya. ada Yes Lawrence. Ada Feli Sumaiku juga. Bisa live streaming di www.hardrockfm.com. Atau download mobile app kita, search aja Hard Rock FM. Dari GTA dari Indonesia kita jalan-jalan ke Paman Sam, Wih. Uncle Sam. Ini Sam tuh sama kayak ngap ya. Hah? Sam, mau kemana Sam? Mas. Iya dong, sama kayak ngap Oh iya, dong. Samsudin. Iya, Samsudin. Joe Biden bikin pesta barbecue untuk merayakan kemenangan atas COVID-19. Emang udah iya? Mana yang menang? Gue heran gue sama Emang Amerika. udah? Kan sekarang ya mereka konser udah. Iya tapi kan Baru Foo Fighters. tanya. Udah Itu sejak udah banyak gitu. dilantik Iya, sebagai iya. presiden, Joe Biden memang langsung fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Dana sebesar 27,6 triliun langsung dikerahkan untuk menjalankan program perlindungan terhadap kelompok rentan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hasil dari campaign Capaian ini yang membuat Biden untuk menggelar barbecue bersama tim medis, pejabat pemerintah, hingga personel militer bersama keluarga di White House. Ini dia barbekyuannya di camping kayak di ini kali ya. Kayak di mana? Theater, bawa gitar. Dia ini ordernya dari Barbecue Mountain Boys. Wah. Keren. Gitar-gitar terus nangis-nangis bareng terus ditanya. Api unggun. Iya, api unggun terus katanya, "Bayangkan nyampe rumah ada bendera kuning." Enggak gitu dong. Ini tapi lagi kan kemarin karena 4th of July Iya. juga. Oh iya. Jadi Gitu semangat-semangat itu yang untung di apa ya dibutuhkan masyarakat Dia- Amerika. Kalau Hope, di gitu open kan. house di rumahnya ada kuasong isi bihun alias pastel. Enggak ada. Sushi Pastel, kue lapis, minumnya teh anget, ya kan? Enggak dong. Putri salju. Terus salju gitu. Nastar. Itu namanya bukan pesta, itu namanya asinan. Yes Lawrence. Feli Sumaiku. This is Drive and Jive. Drive and Jive Feli Sumaiku dan Yas Lawrence kan Feli udah baru sekali, Yas baru sekali. Vaksin. Vaksin. Iya. Nanti apa namanya kalau misalkan Pfizer udah datang atau mungkin Johnson & Johnson atau Moderna datang, kalian mau nggak untuk vaksin? Mau gua, mau. gua. Mau banget. Sama kayak mau jalan-jalan gue mau Aneh. kan gue punya tabungan itu gue alokasikan untuk masa depan, untuk pengen ke Amerika sama pengen ke Jepang. Nah, Asik. berapa hari lalu Sama gue. enggak lah ngapain? Oh, iya. Berapa hari lalu gue dapet ini DM-an sama ada Hard Rockers. Nah dia itu di Jepang suka dengerin Drive and Jive. Masa iya? Jadi gue lagi posting makan soto. Hah. Habis itu dia reply gitu kayak ya ampun Mbak udah hampir 2 tahun saya merantau di Jepang gitu. Dia gak bilang di Jepang sih. Udah hampir 2 tahun saya merantau, nelen ludah banget nih ngelihatnya gitu. Wih. Terus gue kan wih profile picture-nya di Jepang gitu. Terus dia kerja di Jepang. Terus gue kayak ngobrol yuk di Drive and Jive gitu yuk. Oh gitu. kita mau ngomong sama dia? Kita ngobrol dong sama dia, kita ajak ngobrol nih Sekarang? Hard Rockers ya sebentar Oh. lagi. Kita masih nemenin lo sampai jam 8 malam. Stay tuned.
87.6 Hard Rock FM Jakarta. Drive and Jive. Kita udah berbicara dengan... Belum dong, kita mau berbicara. Kalau kita udah, kita nggak ngobrol dong. Mohon maaf, taping malam banget ini ngantuk. Iya, ini kita pengen ngobrol sama hard rockers yang jauh banget nih hard rockers. Ada Mas Komang, selamat malam. Halo, selamat malam Feli. Yes. Kok kayaknya lemes banget? Iya nih. Lemes banget. Jam berapa di sana Mas Komang? Jam 9 lewat berapa ini? Jam 9.03, lebih 2 jam. Oke, ini lokasinya di Jepang di mananya? Aku di Ishikawa di Kanazawa. Oh, di ini Blok M Square belok kiri. Iya, Isi belok kaya. kiri, itulah pokoknya. Mas Komang boleh ceritain nggak dulu pas syuting spontan tuh gimana sih? Enggak itu komen lain. Kan kemarin gitu hard rockers Feli lagi posting makan soto, Diana Intan kangen. Terus ternyata Mas Komang ini hard rockers suka dengerin DNJ. Mas Komang naksir kali sama Feli nih, cie. Mas Komang suka Feli. Cie, arigato. Iya sih. Oh kan, hicep lo. Ribet hidup lu Komang. Mas Komang, jadi dengerin kita sambil streaming gitu ya? Iya, kalau lagi kangen sama Jakarta sama Indonesia, kadang dengerin podcast atau dengerin Hard Rock FM sih. Mantap. Podcastnya jangan yang Magna Talks itu ya, jangan ya. Oh enggak sih. Bagus. Gua suka nih. Mas Komang, gua kirimin soto lu ntar. Kalau mau yang Indonesia banget iRadio aja Mas, nggak usah buang-buang waktu dengerin di sini Mas. Enggak gitu. Tapi di sana kondisinya gimana nih di Jepang, karena kan ya pandemi kan masih seluruh dunia gitu kan ya. Boleh diceritain di sana kondisinya gimana Mas Komang? Kalau di Tokyo dan kota-kota besar sih kayak Osaka, kayak Kyoto, angkanya masih lumayan tinggi ya. Cuman kalau kayak di daerah-daerah prefektur yang agak sepi kayak di sini, di Kanazawa dan sekitarnya itu udah mulai turun kok. Kayak kemarin minggu lalu tuh tinggal positif 2 kayaknya. Oh gitu? Iya, udah mulai turun dan vaksin juga udah mulai disuntikin sih. Oh, Mas Komang udah? Mudah-mudahan. Minggu ini. Oh, minggu ini. Mudah-mudahan iya. membaik lah ya kondisinya. Mas Komang di sana sendiri atau sama keluarga tuh gimana Mas? Saya sendiri. Kerjanya apa di sana? Saya di perusahaan alat berat. Wow. Ini saya ada alat berat nih di sini namanya Matul. Itu produser kita dia Mas. Dia berat doang bukan alat dia. Pengen nanya itu deh. Kan kemarin tuh sempat lihat-lihat juga barangkali tahu gitu kan. Katanya di sana udah mau bikin Fuji Rock. Emang iya bener? Kemarin sih Fuji Rock yang tahun lalu 2019 kayaknya nggak jadi ya, tapi 2020 tuh jadi, cuman yang artisnya lokal aja kayaknya. Synchronize cabang Jepang gitu ya. Tapi yang pasti akan tetap jalan kan Olimpiade nih Mas ya kan. Ramenya kayak gimana? Tuh kan banyak juga yang bertentangan gitu, gimana nih? Kalau sejauh ini sih dengar kabar dari berita sama orang-orang kantor sih ngomong kalau orang Jepang sih excited sih sama itu. Orang-orang Jepang juga optimis sih, kayaknya berjalan lancar gitu. Mas Komang, ini makasih banyak udah ngedengerin Hard Rock FM streaming dari Jepang. Pengen dong ngomong pakai bahasa Jepang kayak Hard Rockers, dengerin terus Drive and Jive di Hard Rock FM gitu deh. Ketahuan banget MC lama ya. Iya, biarin dong. MC zaman dulu ya. Biarin, biar ada orang dari luar negeri dikit gitu ya. Terus dia nggak bisa pakai bahasa Jepang. Gimana lagi nggak bisa bahasa Jepang lagi. Lo berarti di sana pakai bahasa Inggris? Iya, separuh-separuh sih, saya juga awam sih, baru awal. Makanya lu dengerin Hard Rock FM bukan radio sono. Bukan radio NHK. Oh iya benar. Ya udah, saya salam aja deh buat One Ok Rock ya, arigato ya. Arigato deh kalau gitu ya. Oke, arigato ya. Ya, dengerin terus Drive and Jive ya. Lu mah bukan di Jepang, di Jepara. Dah Mas Komang. This is Drive and Jive. Yes, Lawrence. Feli Sumaiku. Welcome back to Drive and Jive. Ngantuk. Kesian tahu pemulungnya nanti ngambil masker lu. Kesian kalau Bau naga kan. robek lu bakar lu buang. Enggak dibakar juga kali.
This is Drive and Jive. Drive and Jive, Feli Sumaiku dan Iyas Lawrence. Ada hard rockers yang komen gini. Apaan? BTW hard rock masih WFO, nggak takut didatengin Pak Anies Baswedan. Kan kita masuk ini ya yang Essential kan. Malik. Iya, Malik and Friends. Tapi gue support Malik and kita kerja Essentials. dari rumah. Biar dikit-dikit bisa main PS. Lu emang gitu. Emang orang udah nggak niat siaran tuh. Dia tuh datang ke kantor. Gue mendahulukan manusia. Ya udah lu ngomong, kita abis ini telepon ini bos. Bang Rapik. Iya. Ya. Bang, idenya juga ada. Oke, kita lanjut. Ya, esensial. Abis ini ngebahas apa sih? Tidur ya? Tidur. Biasanya jam-jam segini ngantuk banget. Gue kan Di biasanya rumah. bersama Sulaiman My Love. Kegiatan di rumah aja selain ya sambil bekerja dong ya, dan kerjaan kantor, kerjaan rumah itu kan makan tidur nggak mandi, makan tidur nggak mandi ya kebetulan. Makan ya. meeting tidur. Apa tuh? M-nya kok panjang? Tadinya yang M juga, tapi nggak Apa jadi. tuh? Gue setiap pulang dari sini kan bersama Sulaiman My Love biasanya, cuman lagi sakit dia. Bukan COVID sih, lagi meriang aja. Jadi gue biasanya langsung tidur gitu, ngelihat kelap-kelip Jakarta, kena cahaya semanggi ya kan. Oh iya, lu juga di mobil lu ada kasur gitu kan? Iya, gue turunin di belakang jadiin kasur. Kasur Palembang bukan? Bukan dong, kalau itu kan Kasur mesti Palembang. dikepuk ya. Terus Jemur. gue masih mikir kasur Palembang. Enggak, kasur pengajian atau piknik tau gak yang licin. Iya, tahu. Aduh. Tapi gue kalau tidur itu tim gelap gue. Gue juga sih. Iya, itu lagi. Gue tim Kenapa ya? gelap, gue tim gelap juga. Tapi maksudnya tetap ada lampu temaram. Nggak bisa gue gelap gulita. Gue nggak bisa. Gue kalau gelap gulita banget, gue berasanya kayak mati lampu. Iya Ngap. sayang. Iya pak. Kayak ngap gue bawaannya. Tapi emang enak sih ada lampu tidur tau gak? Kayak sekarang kan. Lampu dari diffuser. Iya tuh dia benar yang warna-warni. Iya. Kalau nggak lampu-lampu Natal, sebenarnya lampu pohon Natal tapi dibikin Nggak bisa gua. estetik gitu kan. Apa lampu tumbler? Oh, oh, itu lampu tumbler. Kalau namanya. kelap-kelip. Iya, tapi gue nggak bisa kalau mak gue, keluarga gue sih ya, tidur itu harus TV nyala. Oh gue itu juga. Gue juga. Itu gue juga. Iya. TV nyala, lampu kecilin. Lampu kecilin. Volume kecilin. Sampai pagi. Iya. Iya kan? Iya. Gak kita matiin kan? Iya. Seneng banget nih orang kosan denger. Iyas Lawrence. Feli Sumaiku. This is Drive and Jive. Oh. Kenapa betul? Enggak, ini sambil ngulet. Gitu. Sakit kan tarik. Tarik. Gue jambak-jambakin lu dua. Lu suka yang kasar-kasar gitu? Lu kasar banget sama gue kan. Gue kalau keluarga gue kayak tadi itu. Kenapa tuh dia? Itu nyalain TV. Dulu gue di kosan juga begitu. Makanya seneng banget tuh orang kosan dengerin tuh. Iya Karena kan? kan listriknya jebol naik ya kan. Kalau apalagi gue kalau tidur harus ada white noise. Jadi suara AC, suara hujan. Wah, enak Sekarang gue tidur jadi ada suara ini air purifier juga. Gue beli juga jadinya. Ada gitu. Gitu doang ya. Kayak TV semutan. Lu kemarin cerita aku paling enak tidur kalau ada suara nafas pasangan lu katanya. Pengennya kan gitu. Iya. Biar lekas begitu ya. Bukannya lu emang Gimana? Lu juga kan? enggak dong, kalau gua kan di rumah. Iya, sama Edot terus sama ada lagi deh. Adik gua. Ya oke, lanjut. Kalau kita mau ngasih tahu dua fakta nggak begitu unik, cuman kalau lu tim lampu atau tidak ya kan? Karena Iya. gini, kenapa kita bahas ini ya hard rockers? Tidur itu sangat amat menjadi penentu sekarang. Ya kan, lo emang harus bener banget tidurnya cukup 7 jam, 8 jam gitu kan. Itu membuat diri lo akan fit di keesokan harinya dan itu harus banget gitu. Nah, ini ada fakta kalau misalnya tidur dengan lampu menyala. Ini sumbernya dari Badan Riset Matul Nasional yang bekerja sama dengan hellosehat.com ya. Enggak dong. Dia doang kan. Oh gitu ya. Jadi ini ada efek biologisnya hard rockers. Kalau menurut beberapa ahli ya, ketika lampu lo lagi tidur malam hari gitu kan dinyalain. Nah, jadi ada sebuah penelitian di Harvard katanya pencahayaan lampu pada larut malam yang berasal dari lampu pijar dapat mengurangi tingkat melatonin sehingga kita menjadi sulit tertidur. Oh bahaya berarti dong. Bukan bahaya. Enggak nyaman. Iya agak ada efek buruk. Terganggu lah gitu. Nah terus Gangguan ada tidur sangat terkait dengan resiko depresi dan pengalaman depresi. Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal Molecular Psychiatry menunjukkan bahwa pencahayaan di malam hari meskipun redup
dan hanya setara dengan lampu tidur dapat meningkatkan perubahan fisiologis. Oh, Apalagi ketika menggunakan lampu GBK. mau konser. Yes, Lawrence. Feli Sumaiku. This is Drive and Jive. Tadi kan kita sudah membahas mengenai tidur dengan lampu. Sekarang Ternyata- tidur dengan pasangan. Waduh, Yang- emang pengen banget tidur sama pasangan ya lu? Ini Iya belum pernah ngerasain. ya Pengen bohong banget. Pengen banget. Apa namanya? Berarti Anget gitu ya tapi Vel. apa sih? Skin to skin tuh enak ya? Gimana? Cuddling gitu. Nggak denger? Oh. Apa sih? Tadi rambut. Mau nyerang gua sebut nih. Nah, kalau tadi adalah dengan Gua keluarin lampu, nih. sekarang mati lampu nih. Seperti mati lampu, ya sayang. Udah 3 kali aja Tiga keluar. kali. Kolaborasi dari Matul bersama halodoc.com. Wih gila. Dengan mematikan lampu saat tidur, bisa memantau menjaga kesehatan reproduksi. Membantu padahal tulisannya bukan memantau. Oh iya. Membantu menjaga kesehatan reproduksi karena paparan cahaya saat tidur di malam hari ternyata dapat mengganggu. Jadi harusnya apa sih? Pakai lampu apa enggak? Gitu aja, simpel aja gitu. Enggak, ini loh. kan efek baiknya dari menggunakan lampu, tidak menggunakan lampu. Oh, iya. Oh, soalnya paparan cahaya saat tidur di malam hari itu bisa mengganggu siklus menstruasi pada perempuan, Oh. bisa mengganggu kesuburan juga antara kesuburan perempuan sama pria dari waktu ke waktu. Nah, terus kalau misalnya cahaya yang redup saat tidur di malam hari nih Hard Rockers, ini bisa mengatur ulang ritme fisik seperti jadwal makan. Jadi orang yang tidur dalam ruangan dengan cahaya terang ini cenderung memiliki body mass index yang lebih Oh tinggi. gitu, body mass index-nya tinggi. Jadi obesitas kan. Sama katanya kalau tidur dengan lampu mati, ada resiko kelingking kena ujung kasur. Jadi hati-hati. This is Drive and Jive. Oke, tadi kan kita sudah menyebutkan fakta-faktanya. Tentang Gitu kan. apa? Tentang kalau lu tidur itu Lampu mati lampu apa? lampu mati atau enggak. Tadi ya sama Feli mati dua-duanya Benar. lampunya. Yang Jadi penting suara gue. Ada tidur tuh gue yang penting tuh satu sih, merem. Kalau melek namanya main volley. Kan kalau anak bandel katanya tidurnya melek. Oh, iya, Pak. Iya. Gua nggak melek, berarti gua anak baik dong. Gue yang penting nih Hard Rockers beneran deh. Ketika lo punya uang lebih ya, terus lo bingung nih uang kemanain. Jawabannya Cek Lazada aja dulu. enggak dong. 4 huruf. Kasur. 5. Oh iya. 5. Cek kasur, beli kasur. Tahu deh yang kasur Investasi. King Coil berapa itu? 40 juta. 40 juta. Karena itu adalah investasi terbaik, cuy. Lu rebahan. Karena aku bertahun-tahun tidur di kasur kapuk kali ya. Di kosan gitu yang buat sendiri tau gak. Ini kalau menurut gua lu bukannya beli kasur juga ya? Iya. Kasur Nyaman, nyaman. Jadi kasur-kasur zaman sekarang yang di dalam das bisa dilipat gitu terus tahu-tahu pas lo taruh jadi wah gitu gede. Jadi apaan? Perahu. Aduh gimana ya? Speedboat. Bukan dong. Speedboat. Malam tidur, pagi jadi speedboat. Paginya enggak gitu. Kocak. Best music around the world. Only on Hard Rock FM. Hard Rockers FM. Aduh, kenapa sih? Baca polling. Hard Rock FM. Iya, lu baca polling. Gua bikin Nih pantun tadi biar kita cepet. sempat pollingin ini nih Hard Rockers. Tidur enakan matiin lampu apa dinyalain lampunya ya kan? Ternyata survei membuktikan hasilnya gimana tuh? Hasilnya semua mati sih, lampunya rata-rata mati. Iya dong, karena belum bayar listrik ya. Jadi mati Menghemat ya. menghemat token listrik. Tapi itu bener juga kan itu penghematan. Penghematan. Walaupun lampu kan kecil wattnya kan. Iya benar-benar. Tapi bentuk penghematan. Tapi kalau nyalin TV, Silau lagian kan. iya. Itu dia. Tidur juga katanya bisa bikin mimpi buruk kan katanya kalau kita nggak matiin lampu. Emang iya? Katanya begitu. Oh gitu. Kebun binatang ada gajah. Astaga, orang kagak ada permisinya ya? Gak ada assalamualaikum. Nggak Ke ada. kebun binatang ada gajah. Cakep. Hard Rockers. Muah. Mulai aneh dia, kasihan. Good night Hard Rockers. You can stop our journey. Can't stop You can stop our spirit. You can stop our love. Don't stop. Hard Rock FM 2021. You can't stop the beat. Won't stop the beat.